Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal. Nah niki kalau wingi dipun jelasaken oleh Sayyid Syekh Abdurrahman At-Tibai. Kalau wingi badhe menjelasaken utawa ngutarakaken ngeriwayataken dua hadis, meriwayatkan dua hadis yang mana pada aslinya hakikatnya yang berupa hadis itu adalah yang pertama ini. Nah, yang kedua itu adalah sebuah cerita dari Ka'bil Ahbar. Nanti dijelaskan. Tapi untuk yang benar-benar hadis yang dari Rasulullah, yang diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah hadis yang pertama. Tapi di sini diistilahkan awwaluma nastaftihu bi iradi haditsaini. Nah, haditsaini. Karena hadis itu bisa bermakna hadis Rasulullah, bisa bermakna cerita secara lughatan. Nah, di sini dimutlakan ya, dua hadis, dua cerita. Yang satu benar-benar hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dan yang kedua adalah cerita yang diceritakan oleh Ka'bil Ahbar. Nah, itu pada hadis yang kedua. Lah sekarang ini menjelaskan tentang hadis yang pertama yang mau dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman At-Tibai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal. Al-haditsu ta hadis al-awwalu kang kawitan iku ambahril ilmi dafiq walisanil qur'anin natik. Ambahril ilmi dafiq, ambahril ilmi iku den riwayataken saking segorone ilmu. Ambahril ilmi iku den riwayataken saking segorone ilmu ad-dafiq kang mancur. Walisanil qur'ani lan lesane Al-Qur'an utawa Al-Qur'an kang den serupaaken kelawan lesan. Karena pada dasarnya ini namanya isti'arah, perumpamaan. Karena isi daripada Al-Quran itu semuanya adalah kalamullah, yang mana itu bimanzilati lisan. Bukan kok lisan secara hakiki ya, bukan secara lisan secara hakiki. Ini namanya isti'arah makniyah. Itu kalau ada dalam bahasan balaghah, dalam ilmu balaghah itu ada isti'arah makniyah, ada ungkapan sebuah ungkapan. Walisanil Qur'ani lan lesane Al-Qur'an utawa Al-Qur'an kang den serupaaken kelawan lesan annatiki kang ngucapaken utawa kang dawuh sapa bahril ilmi, sapa lisanil Qur'ani au khadi ulama innasi kang dadi salah sijine pira-pira ulamae menungso, au khadi ulama innasi kang dadi salah sijine pira-pira ulamae menungso. Rupane sapa sayyidina kang dadi Gusti kita Abdillah, rupane sahabat Abdullah ibni Sayyidina kang dadi putrane Gusti kita Al-Abbasi, rupane Sayyidina Abbas. Jadi datang mriki Sayyid Ibnu Abbas utawa sahabat Abdullah bin Abbas menika diumpamaken, diberikan perumpamaan oleh Syekh Abdurrahman At-Tibai sebagai bahril ilmi, sebagai samudra ilmu, dan juga sebagai lisannya Al-Quran. Karena termasuk di antara sahabat yang ahli dalam bidang tafsir, dalam menafsiri Al-Quran, itu adalah sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Beliau yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu yang pernah didoakan oleh Rasulullah, mendapatkan doa Rasulullah tentang alim dalam agama dan juga ilmu tafsir, wa alimhu ta'wil, artinya tafsir Al-Quran, itu adalah Abdullah bin Abbas. Beliau adalah termasuk orang yang berkhidmah. Beliau itu kan kalau dengan Rasulullah itu kan pernah misanan, pernah sepupu, tapi sangat muda. Abdullah bin Abbas itu masih muda, dan beliau
Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas itu adalah termasuk orang yang berkhidmah kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah mau wudhu, mau mandi, itu yang menyiapkan air, yang mencarikan air nimbong ya, ngangsu kabehane bahasa kene iki ngangsu sing ngangsokno Kanjeng Nabi yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi budaya tradisi melayani ulama itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bagaimana sahabat Anas bin Malik itu diberikan oleh orang tuanya, disowano nang Kanjeng Nabi, dikongkon ngeladeni Kanjeng Nabi. Sahabat Anas bin Malik itu ngeladeni Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Nah, itu khidmah nang Kanjeng Nabi, ya dipondokno nang Kanjeng Nabi, ya di khidmahno. Makane penting khidmah niku penting. Sing dadekno barokah ilmu iku ya khidmah. Dan sedaya para sahabat sing berkhidmah kepada Rasulullah iku mesti kecipratan barokah. Termasuk niki sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau ahli dalam tafsir. Makanya wonten tafsir Ibnu Abbas. Niku wonten. Nah, mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Radhiya muga-muga ngridani Allah subhanahu anhuma saking Sayyid Abdullah lan Sayyid Abbas. Anhuma saking Sayyid Abdullah dan Sayyid Abbas, an Rasulillah saking Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis yang marfu. Apa rupane annahu rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi. Qala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi, inna Quraisyan, sak temene wong Quraisy. Nah, iki yang dimaksud wong Quraisy iki sapa? Ya Kanjeng Nabi. Jadi ini menyebut diri Rasulullah sendiri dengan istilah Quraisyan. Inna Quraisyan, sak temene wong Quraisy. Ayo iku Kanjeng Nabi. Kanat iku ana dulu, kanat iku ana sapa Quraisy, nuron iku cahaya, nuron iku nur baina yadayillahi ing dalem ngersani Allah. Azza maha mulya sapa Allah wa jallalan maha agung sapa Allah. Di sini Rasulullah menyebut dirinya dengan istilah Quraisy karena memang beliau adalah dari keturunan Quraisy dan kabilah yang paling mulia pada saat itu adalah kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy. Dulu kata Rasulullah kanat, ini menggunakan bahasa kanat, fi'il madhi itu berarti dulu. Dulu, ini digambarkan dulu saya gitu. Rasulullah itu adalah nur yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeten niki nyuwun sewu, ngeten niki kados seperti keterangan baina yadaillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kalau menurut akidah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, itu bukan berarti seperti seorang murid berada di hadapan guru, ndak. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu qiyamuhu binafsihi, tidak terbatas oleh arah atau apapun ya. Nah, maka dari situ di sini ulama mentakwil atau ulama salafus soleh itu ada istilah tafwid. Tafwid itu menyerahkan sepenuhnya makna yang dimaksud dengan baina yadaillah, itu diserahkan semuanya maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang ada dalam pikiran kita itu Allah tidak seperti itu. Itu namanya laisa kamislihi syai'un. Allah tidak mukhalafatu sifat Allah Subhanahu wa taala yang rupanya mukhalafatu lil hawadis. Jadi kalau ada istilah seperti ini atau ayat-ayat mutasyabih seperti yadullah fauqa aidihim, alar arsistawa, Allah berada di istawa alal ars, istawa alal ars, itu kalau menurut pendapatnya ulama salafus soleh, ulama di kurun 400 ke bawah, itu rata-rata mereka adalah mentafwid, tidak berani memberikan makna secara hakiki bahwasanya Allah punya tangan atau Allah bertempat di aras. Itu kalau kita punya anggapan seperti itu, maka kita telah mentajsim. Secara tidak langsung kita telah mentajsim Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah seperti makhluk. Lah itu yang bertentangan dengan sifat Allah yang namanya mukhalafatul
hawadis. Laisa kamislihi syai'un. Dan sebagian ulama salaf itu berpendapat hal seperti ini itu ditakwil. Ditakwil dengan makna majas. Dengan makna seperti ini, baina yadayillahi ing dalem ngersane kudrat lan iradate Allah. Ai baina kudratihi wa iradatihi. Berada di depan berada di depan kekuasaan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pendapat kalau kita menemukan sesuatu yang mutasyabihat seperti ini, yang ayat-ayat mutasyabihat baik dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, itu lebih menyelamatkan akidah kita dari tajsim, dari menjadikan Allah itu seperti jisim, seperti makhluk, adalah mentafwid. Maknanya artinya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk manusia punya batasan, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Maka ada sebagian ungkapan, pelajarilah sifat-sifat Allah, tapi jangan pelajari zatnya Allah. Nah, termasuk zatnya Allah itu tadi, kita mempelajari yadullah fauqa aydihim, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita takwil seperti yadullah fauqa aydihim, artinya qudratullah fauqa qudrati aydihim, qadruha fauqa qudratihim. Itu seperti itu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas kekuasaan orang-orang tersebut. Alal arsistawa itu juga ditakwil, ya. Itu para ulama salafus soleh itu mentakwil. Kalau ada orang yang mengaku salaf tapi menggunakan makna hakiki dan memaknai Allah seperti punya tangan, seperti Allah itu bertempat, maka itu masuk dalam kategori tajsim, mujassimah. Nah, itu yang dianggap para ulama sepakat itu adalah akidah yang perlu diluruskan, ya, akidah yang perlu diluruskan. Baina yadayilai ing dalam ngersane Allah Subhanahu wa taala, tegese ing dalam ngersane kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Qabla ayakhluqa, anane nur mau qabla ayakhluqa ing dalam sadurung yen to ndadekaken sapa Allah, qabla ayakhluqa ing dalam sadurung yen to ndadosaken sapa Allah Adama ing Nabi Adam bi alfai amin kelawan let 2000 tahun, bi alfai amin kelawan let 2000 tahun, yusabbihu khale maca tasbih, yusabbihu khale maca tasbih utawa khale nyuwijekaken Allah ing Allah, zalikan nuru apa mengkono-mengkono cahaya, zalikan nuru apa mengkono-mengkono cahaya, watu sabbihu lan melu tasbih, melu maca tasbih ngono. Watu sabbihu lan melu maca tasbih al malaikatu sapa pira-pira malaikat bitasbihihi kelawan anut tasbihe hadan nur. Bitasbihihi kelawan anut tasbihe wacan tasbihe hadan nur. Kemarin dulu sudah diceritakan, sudah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan Nur Muhammad sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun. Sebelum Allah menciptakan apapun, qoblal asya, pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nur Muhammad. Nah, ini ada hadis lain menjelaskan pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah kolam. Nah, ini terus bagaimana mana yang benar itu bisa disinkronkan, bisa dikatukkan. Artinya pertama kali selain Nur Muhammad yang diciptakan adalah kolam. Nah, gitu. Nah, kolam. Nah, ini Nur Muhammad Rasulullah dulu sebelum 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. Ada yang dalam ngersane Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cahaya tersebut, nur tersebut itu membaca tasbih, mengesakan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat mengikuti. Ketika cahaya ini, nur ini bertasbih, semua malaikat yang ada
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu meniru tasbih daripada cahaya ini. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Falamma khalaqa mongko semangsane ndadekaken Allah sapa Allah. Falamma khalaqa mongko semangsane ndadekaken Allah sapa Allah Adama ing Nabi Adam. Adama ing Nabi Adam audaa. Mongko nitipaken sapa Allah audaa mongko nitipaken sapa Allah zalikan nura ing mengkono-mengkono cahaya. Zalikan nura ing mengkono-mengkono nur fitinatihi ing dalem endut kedadiane Nabi Adam. Fitinatihi ing dalem endut kedadiane Nabi Adam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, dari mintinil lazib, dari tanah liat, itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menitipkan nur itu, cahaya itu kepada tanah liat tersebut, dimasukkan ke dalam tanah liat tersebut. Artinya dititipkan kepada siapa? Kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ahbata mongko nurunaken, fa ahbata mongko nurunaken ni ing ingsun, fa ahbata mongko nurunaken ni ing ingsun Allah sapa Allah, azza maha mulya sapa Allah, wa jalalan maha agung sapa Allah, ilal ardi maring bumi. Ilal ardi maring bumi ahbatani mau fi dhahri adama ing dalem gegere Nabi Adam. Jadi ketika karena nur cahaya Rasulullah itu dititipkan kepada Nabi Adam, nah ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka Rasulullah ikut berada di punggung Nabi Adam, berada di iga wekase nggih, di tulang belakangnya Nabi Adam. Wahamalalan ngemot ni ing ingsun, lan ngemotaken sapa Allah ni ing ingsun fi safinati ing dalem prau, fi safinati ing dalem prau, fi sulbinuhin ing dalem ika wekase Nabi Nuh. Jadi dari Nabi Adam kemudian diturunkan kepada anak turunnya dan sampai pada siapa? Sampai pada Nabi Nuh. Sampai pada Nabi Nuh, dan ketika tufan, ketika banjir bandang itu terjadi, Rasulullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di tulang belakangnya siapa? Nabi Nuh. Fisul binuhin. Wa ja'ala lan dadosaken sapa Allah, wa ja'ala lan dadosaken sapa Allah ni ing ingsun. Wa ja'ala lan dadosaken sapa Allah ni ing ingsun fisul bil khalili. Ing dalam iga wekase Khalilullah, kekasihane Allah, fi sulbil khalil ing dalam iga wekase kekasih Allah Ibrahima rupane Nabi Ibrahim, Ibrahima rupane Nabi Ibrahim khina kudifa ing dalam nalikane den uncalaken sapa bihi Nabi Ibrahim, khina kudifa ing dalam nalikane den uncalaken sapa bihi Nabi Ibrahim finari ing dalam geni, finari ing dalam geni. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diriku Rasulullah yang masih berupa nur, itu masih berupa cahaya, itu berada di tulang belakang daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud untuk dimasukkan ke dalam api. Nah, itu Rasulullah ada di situ. Ada sebuah keterangan Nabiullah Ibrahim ketika dilemparkan untuk masuk ke dalam api, itu kata-kata terakhir Nabiullah Ibrahim itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kata terakhir dalam kitab Jami'us Shaghir itu dijelaskan, ada sebuah hadis bahwasanya kata terakhir yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim saat dilemparkan ke api itu adalah perkataan hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ada keterangan hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil, itu faedahnya adalah untuk lijalbir rizki, ya, lijalbir rizki, atau
liqadil hajat, ya. Maka kalau melihat hadis ini berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim, kata terakhir yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim saat dilemparkan ke api itu adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Berarti hasbiyallahu wa ni'mal wakil selain itu bisa digunakan untuk jalbur rizki, juga bisa digunakan untuk daf'il bala. Biasanya kan hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Itu sing umum kan digawe apa jenenge duweni hajat, kalau ada hajat apapun itu dibaca sebanyak 450 kali. Insya Allah dalam waktu dekat maka hajat itu akan terkabul. Nah, kalau melihat hadis ini ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke api, kok ternyata ucapannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, ternyata hasbunallah wa ni'mal wakil tidak hanya untuk lijalbir rizki, tapi juga lidaf'il bala. Tapi juga lidaf'il bala. Nabiullah Ibrahim itu untuk kayu bakar yang digunakan untuk membakar Nabiullah Ibrahim itu dikumpulkan selama 1 bulan. Bahkan semua kayu yang ada di daerah tersebut itu diambil semuanya. Bahkan orang-orang pada saat itu, rakyat pada saat itu tidak bisa masak karena kayu-kayunya semuanya diambil oleh Raja Namrud untuk membakar Nabiullah Ibrahim. Nah, sekarang peninggalannya masih ada. Kalau nggak salah berada di kota Urf. Kota Urf sekarang itu berada di daerah Turki. Nanti bisa di browsing di Google itu. Itu ada peninggalannya. Ada 2. Jadi Nabiullah Ibrahim itu dilemparkan ke api itu dari jarak berkilo-kilometer. Jadi di situ ada tiang 2 itu dibuat seperti ketepel. Nah, kemudian Nabiullah Ibrahim itu dilemparkan dari situ sampai ke kolam yang penuh dengan api. Coba ya di browsing. Tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Nah, itu di kota Urfa, berada di Turki atau kota Ur. Itu adalah sekarang tempat pembakarannya itu sekarang menjadi kolam. Kulyana rukurni bardawa salaman ala Ibrahim. Nah, iku lek wis pangeran sing wis turun tangan, yo kabeh pangeran sing turun tangan, ndak ada. Ya, ndak ada ceritanya Allah Subhanahu wa taala tidak ikut andil, tidak ada. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada qadare Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi itu semuanya adalah atas iradah dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ini. Bahkan ada sebuah cerita ketika Nabiullah Ibrahim itu mau dilempar, itu ditatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim gelem tak tulungi. Terus kemudian ditanya balik Nabi Ibrahim, lah iki karepmu dhewe apa karepe pangeran? Iki karepmu dhewe apa karepe pangeran? Ya karep kula. Nek karepmu aku ora butuh. Bahkan ditulungi ditulungi malaikat Jibril gak butuh. Nabi Ibrahim gak butuh. Mung siji sing diandalno hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sing diandalno yaiku Allah Subhanahu wa taala. Iki keimanan sing sangat kuat. Bapak teologi ya, bapak apa jenenge? Nah, kalau ya, bapak teologi, bapak ketauhidan itu ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api, itu ada di situ Nur Muhammad. Nah, diselamatkan di situ ya mungkin termasuk diantaranya kenapa kok sampai selamat ya karena di situ ada Nur Muhammad. Walam yazalan ora gengsir Allah sapa Allah. Walam yazalan ora gengsir Allah sapa Allah azza maha mulya sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah
Yunakiluni, ada sebuah nuskah yunakiluni, ada yang mengucapkan yungkiluni. Falam yazalillahu azza wa jalla yangkuluni, ada yangkuluni, ada yunakiluni. Yangkulu iku ngelih sapa Allah, yangkulu iku ngelih sapa Allah ni ingsun minal aslabi saking pira-pira ika wekas at-tahirati kang suci, hilal arhami maring pira-pira rahim az-zakiyati kang suci al-fakhirati kang mulya, hatta akhraja hingga ngetokaken sapa Allah, hatta akhraja hingga ngetokaken sapa Allah ni ing ingsun Allahu sapa Allah mim baini abawaya ing dalem ngersane wong tuwa loro ingsun, mim baini abawaya ing dalem ngersane wong tuwa loro ingsun, wa huma khali utawi abawaya, wa huma hale utawi abawaya lam yaltaqiya iku ora nemoni, ora ngelakoni sapa abawaya, lam yaltaqiya iku ora nemoni utawa ora ngelakoni sapa abawaya ala sifahin ing atase penggawe zina, ala sifahin ing atase penggawe zina qattu kelawan babar pisan. Ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memindah Rasulullah dari tulang rusuk dari tulang dari sulbun, dari tulang belakang seorang yang soleh, kemudian kepada rahim yang suci, terus begitu sampai ada pada kedua orang tua siapa Rasulullah Muhammad SAW, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Dan yang mana dari semua jalur yang dilewati oleh Nur Muhammad itu tidak pernah melakukan sesuatu ini sifah, tidak pernah melakukan perzinaan. Jadi memang benar-benar bersih jalur yang dilalui oleh Nur Muhammad dari Nabi Adam sampai kepada Sayyidah Aminah, Siti Aminah niku benar-benar tahirah, benar-benar zakiyah. Artinya mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebab barokai ketunggonan sapa jenenge ketunggonan nure kanjeng Nabi. Nah, itu ada yang mengatakan, lah itu Nabi Ibrahim itu bapaknya kok pembuat, gak kok penyembah patung, kok malah pembuat berhala. Nah, itu terus bagaimana? Apakah melewati seperti itu? Itu ada sebuah riwayat yang dimaksud dengan bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah pamannya. Jadi bukan orang tua kandung. Jadi Azar itu bukan bapak kandung daripada Nabiullah Ibrahim. Itu adalah pamannya, paman dari Nabiullah Ibrahim. Nah, tapi karena paman itu bimanzilati bapak, makanya Nabi Ibrahim mengambilnya yo bapak. Wong Jawa kan lek bapak dulur tuwa bapak itu kan berarti pakde, bapak gede. Utawa adike bapak itu berarti paklik, paklik itu jalur bapak. Ya, kalau kita saja memanggilnya seperti itu. Lalu Nabi Ibrahim memanggil Azar, seseorang pemahat patung, membuat patung yang disembah oleh Raja Namrud dan bala tentaranya itu ya, dan rakyatnya yang menyembah berhala. Itu sebenarnya Azar bukanlah orang tua kandung daripada siapa? Daripada Nabi Ibrahim. Nah, itu adalah paman daripada Nabi Ibrahim. Itu tidak pernah. Dan ini aneh ketika ada orang yang mengaku umat Rasulullah tapi kemudian mencela ayah ibu Rasulullah. Ini aneh. Kanjeng Nabi saja mengatakan hatta akhrajani Allahu mim baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad. Bahkan disebutkan almin aslabit tahira ilal arhamis zakiyatil fakhirah. Itu aneh ketika ada orang mengatakan bahwasanya ayah Rasulullah itu penyembah berhala, ibu Rasulullah itu penyembah berhala, mereka berada di neraka. Kalau masalah itu, kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu kita sukut, tidak bisa menghukumi daripada orang-orang sebelum agama Islam ini. Itu mauquf, ya, itu mauquf. Kita tidak bisa menghukumi apakah
ayah ibu Rasulullah itu berada di neraka atau di mana, itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu Islam belum ada. Islam belum ada. Bisa jadi orang-orang keluarga daripada Rasulullah itu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabiullah Ismail. Buktinya Kanjeng Nabi sebelum mendapatkan wahyu, Kanjeng Nabi juga yatahannas. Dan yatahannas adalah ibadah yang dilakukan oleh yang termasuk ajaran daripada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Itu dilakukan. Nah, jadi kita nggak boleh menghukumi kemudian ayah Rasulullah, kakek Rasulullah, ibu Rasulullah berada di neraka, itu terlalu lancang ya. Namanya terlalu lancang lisannya, dan mengaku itu adalah pengikut Rasulullah. Pengikut Rasulullah. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini, nyuwun sewu, orang-orang seperti ini, ayah ibunya Rasulullah, itu kalau ayah ibunya Rasulullah saja yang tidak sependapat dengan pemikirannya, itu dikatakan, diklaim masuk neraka. Saumpamane ayah ibunya sendiri, ya kira-kira ya padha wae. Ketika sudah tidak sesuai dengan sependapat dengan dirinya, maka bisa jadi ayah ibunya sendiri ya dikafir-kafirkan dan dimasukkan, diklaim sebagai masuk penghuni neraka. Wong ayah ibunya Nabi saja, ini kan bahaya. Hal seperti ini berbahaya. Makanya hati-hati ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, jangan ikut-ikut. Ya, ojo melu-melu kowe sebagai santri langitan, deloken kiaimu, lah ngono. Deloken sikap tindak lampai kiaimu, tindak lampai gurumu, ya siku melono. Ya, seperti itu. Ojo melu-melu anggapan-anggapan dan komentar-komentar orang yang tidak sejalan dengan kiai kita. Itu pesannya guru-guru kita kan ngoten. Dan kita yakin guru-guru kita, kiai-kiai kita, ilmunya, sanadnya sambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadits tsani an Atha ibn Yasar qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.